Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 6 kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di MK Bimbingan Penulisan Skripsi untuk pertemuan ke-6. Hari ini sudah tanggal 25 Maret. Jadi sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan. Karena tinggal menghitung hari lagi, kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Semoga kita nanti setelah selesainya ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, kembali fitrah, kembali ke jati diri yang sesungguhnya, yaitu umat yang bertakwa. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan dijabah oleh Allah dan seluruh doa-doa kita dikabulkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya umumkan kemarin, untuk minggu depan tanggal 1 April kita tetap masuk ya untuk menyelesaikan tanggal 8 aja ya. Tanggal berapa kita akan menyelesaikan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7 untuk mata kuliah ini, yaitu tentang teknik penulisan. Tanggal 8 kita akan kuliah lagi, satu libur ya, karena yang Idul Fitri. Tanggal 8 kita masuk, dan nanti insya Allah tanggal 15 kita akan mengadakan ujian tengah semester atau UTS. Tapi saya belum tahu apakah saya bisa hadir di kelas dan ujian secara langsung atau saya hanya memberikan soal secara online. Tapi yang jelas nanti tugasnya itu, UTS-nya itu adalah berbentuk online. Artinya saya akan tetap menerapkan ujian seperti semester yang lalu, di semester ganjil, di mana ujiannya itu online, kalian hanya perlu menyiapkan diri tanpa alat tulis dan lembar kertas, tidak ada. Tetapi kalian hanya siapkan laptop atau HP untuk mengerjakan soal yang sudah saya siapkan di Google Form. Yang itu pasti. Cuma apakah nanti ada ujian di kelas atau tidak, nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Apakah nanti ujiannya saya datang lagi ke kampus seperti semester lalu, atau saya tidak bisa hadir dan saya bagikan link ujiannya. Ya nanti ya, akan ada pengumuman lebih lanjut. Oke, baik, kita lanjutkan untuk hari ini. Materi kita kali ini adalah organisasi penulisan skripsi. Ya. Kita langsung ke modul, ada di pedoman. Nah, teman-teman kita lihat dulu materi kita organisasi penulisan skripsi. Adapun organisasi penulisan skripsi itu ada 3 bagian. Pertama bagian muka, kedua bagian inti, ketiga bagian belakang. Jadi muka, inti, belakang. Dibagi menjadi 3. Sekarang yang pertama dulu, bagian muka. Apa saja isi dari bagian muka atau bagian awal? Pertama itu jelas adalah sampul dan cover, sampul dan judul. Ya. Sampul dan judul.
Isi dari judul atau sampul itu antara lain judul karya tulisnya dan tujuan penyusunan skripsi. Dan ada logo UIN Banten, kemudian ada nama dan nomor induk penulis, name, dan juga ada nama jurusan fakultas, kemudian tahun penyelesaian karya tulis, hijriah dan masih dilengkapi. Ini isinya. Pertama, studi banding pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah tentang hukum pernikahan tanpa wali. Nah, itu judulnya. Kemudian di bawahnya ada tujuan itu. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi kewajiban atau apa? Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Sultan Monas. Ada tujuannya. Kemudian di bawahnya ada logo UIN, dan di bawahnya lagi ada nama nomor induk penulis, nama, NIM berapa, kemudian di bawah lagi jurusan dan fakultas. Dan terakhir ada tahun pensiun 2025 strip 1000 tahun ujian dulu 1446 Hijriah strip 2025. Nanti ada contohnya ya, silakan kalian sendiri di lampiran di halaman lain dari pedoman ini. Selanjutnya adalah halaman abstrak. Abstrak itu sebenarnya adalah gambaran awal, gambaran ringkas mengenai isi dari skripsi Anda. Karena itu di dalam abstrak itu ada 5 unsur. Pertama, apa latar belakang, kemudian masalahnya apa atau rumusan masalahnya apa, ketiga tujuan penelitian, keempat metodenya, dan yang kelima kesimpulannya apa. Harus ada ini. Sebab kalau tidak ada 5 unsur ini, maka tidak bisa disebut sebagai abstrak. Karena abstrak itu adalah cerminan dari seluruh isi karya tulis Anda. Dengan ditulis satu halaman aja, yang satu spasi, dan tidak boleh lebih dari satu halaman. Kalau satu halaman lebih, berarti batal, harus diperbaiki. Harus. Dan juga harus disebutkan nama dan nomor induk penulisnya serta judul karya tulis itu. Jadi contohnya bisa dilihat di lampiran. Kemudian yang ketiga, halaman pengajuan untuk ujian skripsi oleh pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Jadi surat pengajuan yang diterangkan oleh pembimbing utama dan pembimbing pembantu itu harus disertakan di dalam halaman atau bagian muka. Di nota dinas, dosen penguji 1 atau dosen pembimbing 1, pembimbing 2, atau istilahnya sekarang pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Dinyatakan bahwa ini sudah siap untuk disidangkan atau dimunakasyahkan. Kemudian yang keempat, halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini adalah tanda tangan baik dari nama mahasiswa itu sendiri, kemudian ada pembimbing utama, pembimbing pembantu, kemudian ada tanda tangan ketua jurusan dan dekan. Ada 5 orang yang bertanda tangan di halaman persetujuan. Plus dengan NIP bagi dosen dan NIM bagi mahasiswa. Ditambah judulnya. Nanti contohnya bisa dilihat di lampiran. Halaman 5, halaman berikutnya halaman pengesahan. Oh ya, ini pengesahan ini nanti. Jadi disiapkan aja dulu. Dan di situ nanti ada keterangan. Pengesahan itu siapa yang menandatangani? Nah, ada ketua sidang, kemudian ada sekretaris sidang, ada penguji 1, ada penguji 2, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Jadi para pengujinya yang akan bertangan plus dengan ketua dan sekretaris sidang. Jadi ada juga ada judulnya apa, tanggal sidangnya berapa, jurusan apa, dan fakultas. Kemudian halaman pernyataan keaslian karya tulis. Nah ini penting sebab untuk menjadi acuan ketika nanti di kemudian hari ada temuan. Oh ini plagiasi, ini apa? Nah konsekuensinya apa? Nah dinyatakan di dalam pernyataan keaslian dan harus bermaterai ini ya.
Dinyatakan bahwa penulis menyatakan bahwa yang ditulis ini adalah orisinil hasil karya sendiri, bukan jiplakan atau plagiarisme, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu nanti di situ ada keterangan pernyataan penulis, tempat tanggal dinyatakan, materinya 10.000 dan nomor nama induk penulis. Dan ini tanda tangan penulis. Harus ini. Karena ini menjadi ikatan kontraktual ya, bahwa kalau nanti ada fakta-fakta tambahan, fakta-fakta baru yang menyatakan bahwa skripsi ini murni plagiasi atau menjiplak dari skripsi lain, maka akan ada sanksi bagi mereka yang melakukan atau dia yang melakukan ini. Maka itu diikat oleh sebuah pernyataan dan berkekuatan hukum karena ada materainya. Harus ada di sini ya, di halaman muka, di bagian muka. Dan yang berikutnya adalah halaman riwayat hidup. Di sini disebutkan riwayat hidupnya. Siapakah Anda, siapakah dia, tempat dan waktu penulis lahirnya kapan, nama orang tuanya siapa, riwayat pendidikannya sampai dari apa sampai kapan, pengalaman kegiatan selama jadi mahasiswa itu apa, kegiatan di masyarakat itu apa, pengalaman kerjanya apa. Ditulis dalam satu halaman. Satu spasi. Berikutnya halaman persembahan. Ingat, persembahan ini kepada siapa? Hanya kepada orang tua. Ingat ya, ke orang tua saja. Jangan tambahkan sahabatnya, ponakannya, bibinya, neneknya, jangan. Itu bukan di halaman persembahan. Tapi nanti kata pengantar atau bagian lain. Kalau halaman persembahan hanya untuk orang tua, itulah simbol pengorbanan dari orang tua yang harus dihargai. Makanya skripsi ini memberikan syarat atau pedoman ini memberikan syarat halaman persembahan hanya untuk orang tua, jangan yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya halaman moto. Apa moto? Yaitu semboyan yang berisi sesuai dengan judul tema skripsi, baik berasal dari ayat, hadis, atau kaidah hukum, atau pendapat ulama atau tokoh. Silakan dikutip di sini. Secara lengkap, kalau Al-Quran ya tulis ayatnya dan artinya. Hadis tulis makannya lengkap dan artinya. Kalau kaidah hukum, tulis kaidah hukumnya dan artinya. Kalau pendapat tokoh, sebutkan pendapatnya dan sebutkan juga tokoh. Lengkap, jangan sekedar sepotong-sepotong. Dan berikutnya kata pengantar. Nah, ini kata pengantar berisi ucapan rasa syukur dan ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak yang sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Misalnya, Pak Rektor, Pak jurusan, pembimbing, para dosen, pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Nah, kalau di sini kalian memasukkan sahabat-sahabat, silakan. Nah, kita membantu mensupport sampai selesainya skripsi. Jangan dipersembahan ya. Persembahan hanya untuk orang tua. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi sudah jelas. Isinya adalah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, lampiran, kemudian kata pengantar, dan sebagainya masukkan di daftar isi. Kemudian daftar tabel. Kalau ada tabel, disebutkan tabel. Ada nomor tabel, judul tabel, halaman tabel, dan sumber tabel. Kalau tidak ada, ya sudah. Ini daftar ilustrasi, kalau ada ilustrasinya, sebutkan nomor ilustrasinya, judulnya apa, halaman ilustrasinya. Nah, itulah daftar bagian muka yang menjadi awal dari skripsi yang kalian tulis. Yang kedua adalah bagian inti. Nah, bagian inti adalah berisi uraian mengenai fakta, teori, analisis, temuan, dan argumentasi yang berkaitan dengan apa itu? Dengan isi skripsi. Masalah yang ada 5 bab, sebutkan di sini bab 1, bab 2, bab 3, bab apa. Yang intinya, bagian inti ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitiannya apa, jenisnya bagaimana, sistematikanya bagaimana, kemudian teorinya apa, dan temuan di lapangan itu apa, dan kemudian kesimpulannya apa. Nah, sistematikanya begini. 1, pendahuluan, sama kayak kemarin sudah dijelaskan, mirip dengan proposal. Kemudian bab apa itu? Bab
bab 1 ya sama seperti proposal. Kemudian bab 2, 3, dan 4 itu berisi pembahasan dan analisis. Kalau bab 2 itu kalau di penelitian kualitatif itu memang fleksibel. Tapi rata-rata fakultas saya menerapkan untuk bab 2 itu biasanya diisi oleh landasan teori. Kerangka teorinya kalian yang pakai itu apa? Dijelaskan. Teori tentang pengertian nikah, teori tentang hukum wakaf, teori tentang konsep waris, menurut Hazairin misalnya, dijelaskan di teori. Kemudian bab 3 itu sudah mulai masuk ke kondisi objektif atau data empirisnya atau data literaturnya. Jadi misalnya kalau data empiris ya dilihat di lapangan dia dapat data apa saja, dia cari kemudian dia simpulkan, dia tuliskan di bab 3. Misalnya konsep desa Pagelaran, karena tempat lokasinya di desa di daerah Pagelaran, atau di daerah Cimuncang atau di daerah Padarincang. Bukan. Kemudian nanti bab keempat itu analisisnya bagaimana. Tapi ini fleksibel, ingat sekali lagi, fleksibel untuk penelitian kualitatif. Bisa dibalik, bisa ditukar. Jadi daftar pusakanya atau kondisi objektifnya bisa dimasukkan di bab 2, untuk teorinya itu di bab 3. Tidak apa-apa, ada masalah. Dan di bab 5 itu jelas berisi kesimpulan dan syarat. Nah, itu bagian inti. Dengan bagian terakhir, bagian belakang itu ada bagian yang atau ada unsur yang mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran atau indeks di badan. Daftar pustaka yaitu ada daftar bacaan yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bisa dari buku-buku, kitab, ensiklopedi, kamus, artikel, surat kabar, media cetak, media online. Ditulis di sini, dilengkapi di sini. Kemudian lampiran juga ada, misalnya lampiran apa? Hasil wawancara, transkrip wawancara, atau mungkin foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, itu bisa dimasukkan di dalam lampiran. SK juga masuk boleh. Yang kemudian diperhatikan juga bahwa lampiran harus disusun sesuai dengan urutan masalah yang dibahas. Misalnya bab 1, ya didahulukan dulu lampiran bab 1. Lampiran bab 2, masukkan baru masuk lampiran bab 2. Tapi ini sekali lagi kalau ada lampirannya. Kalau nggak ada ya sudah, jadikan satu saja. Ya, untuk lampiran. Nah itu tadi. Organisasi penulisan skripsi yang terdiri dari 3 bagian. Pertama bagian muka, bagian inti, dan bagian belakang. Nah untuk bentuknya seperti apa nanti bisa kalian lihat di pedoman ini. Ada semua itu insya Allah. Ada. Contohnya cara menuliskan apa itu? Menuliskan lampiran, menuliskan daftar pustaka. Ada ketentuannya, ada aturannya. Nanti ada di bagian lampiran. Dan cara menyusun apa itu daftar pustaka atau cara menyusun lampiran itu ada juga. Termasuk juga penulisan dari bagian muka atau halaman muka. Nih, daftar misalnya daftar isi ada aturannya. Kata pengantar bagaimana ada aturannya. Moto bagaimana ada contohnya dan seterusnya. Ya, silakan kalian baca sendiri dan nanti kalau bingung bisa kalian tanyakan di kesempatan kali ini. Yang jelas tidak bisa di sekarang, nanti bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube saya ataupun yang ada di Google Classroom. Silakan kalian bertanya, cermati dulu pedomannya. Kalau bingung bisa langsung tanyakan. Pak, saya lewat WA gimana Pak? Kalau WA jangan, karena nanti tidak bisa dibaca oleh teman yang lain. Maksud saya kenapa di GCR atau di YouTube supaya teman yang lain mungkin juga masanya sama bisa membaca. Oh, maksudnya sama dengan aku dengan dia. Aku belajar. Saya kan menjawab bukan cuma untuk Anda yang bertanya, tapi juga untuk yang lain. Jadi saya berharap kalau ada pertanyaan lewat WA kurang mantap, sebaiknya lewat GCR ataupun di channel YouTube yang posting video. Gitu ya. Baik, saya kira itu.
untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik materi kita kali ini. Dan saya berharap perkuliahan ini bisa berjalan lancar dan tanpa ada hambatan apapun. Semoga karena ini menyambut Hari Raya Idul Fitri, semoga ibadah kita di bulan Ramadan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alna wa iyyakum min al-'aini wal faizin wal maqbulin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang yang bertakwa. Sampai ketemu di tanggal berapa? Tanggal 8 untuk perkuliahan ke-7. Baik, saya kira itu dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.